Hai, bertemu lagi dengan aku di acara di acara baruku bernama Keajaiban Dunia. Maksudku kisah 1001 Keajaiban Dunia seri ke-1, yaitu dari negeri saya, yaitu Indonesia. Saya bekerja sama dengan teman-teman saya, tapi kali ini saya bekerja sendiri untuk menyiarkan video ini ke YouTube. Dan sekarang kami akan memuat 9 informasi tentang lokasi-lokasi berkeajaiban di Indonesia. Karena ini memuat tema dari negaraku, yaitu Indonesia. Langsung ke informasi tempat ke-1, yaitu Candi Prambanan. Candi Prambanan adalah candi yang terletak di Desa Prambanan atau sering disebut Candi Loro Jonggrang. Oke, guys. Candi Prambanan adalah kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Candi ini dipersembahkan untuk Trimurti, yaitu 3 dewa utama Hindu, yaitu Brahma sebagai penciptanya, Wisnu sebagai dewa pemelihara, dan Siwa sebagai dewa pemusnah atau perusak. Oke. Langsung ke informasi lokasi kedua, yaitu Gunung Kelimutu atau disebut Danau Tiga Warna. Kenapa dibilang gitu ya? Ayo kita simak informasinya. Oke. Terletak di Pulau Flores, yaitu pulau di sebelah Pulau Dewata atau disebut Pulau Bali. Provinsi Nusa Tenggara Timur di Indonesia. Gunung ini memiliki 3 buah danau kawah di puncaknya. Sebagai itulah danau itu dibilang Danau Tiga Warna karena mempunyai 3 warna, yaitu merah, biru, dan putih. Walaupun begitu, warna-warnanya sering berubah karena waktu berjalan. Oke. Langsung ke informasi ketiga, yaitu Krakatau. Krakatau adalah kepulauan vulkanis yang masih aktif dan berada di Selat Sunda antara Pulau Jawa dan Sumatera. Nama ini pernah disematkan pada satu puncak gunung berapi di sana, yaitu bernama Gunung Krakatau, yang sirna karena letusannya sendiri pada tanggal 26 sampai 27 Agustus tahun 1883. Langsung ke informasi keempat, yaitu Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah candi berbentuk stupa ini didirikan oleh para penganut agama Buddha Mahayana sekitar tahun 800-an Masehi pada masa pemerintahan Wangsa Shailendra. Terdapat 3 pelataran melingkar. Dindingnya dihias dengan 2.672 panel relief dan aslinya terdapat 504 arca Buddha. Nah, informasi plus nih dari saya, yaitu Zegonia, atau kamu bisa menyebut saya Zeg atau sebagainya. Oke. Arca Buddha itu disimpan di setiap stupa, yaitu stupa-stupa yang dibangun 3 pelataran sebelum stupa yang paling besar, yaitu stupa yang paling suci dan sebagainya. Oke. Katanya legenda mengatakan jika Anda bisa meraih tangan Anda
ke arca Buddha di dalam stupa itu, maka ada keberuntungan yang untuk Anda, yaitu harapan Anda akan terkabul. Silakan. Langsung ke informasi kelima, yaitu Pegunungan Jayawijaya. Pegunungan Jayawijaya terletak di Pulau Papua Barat dan Papua hingga Papua Nugini di Pulau Papua. Papua saja. Pegunungan Jayawijaya adalah satu-satunya pegunungan di Indonesia yang mempunyai salju abadi di puncaknya. Nah, karena di Indonesia tidak ada 4 musim termasuk salju, jadi datanglah ke situ. Ya, itu cuma penghayalan saya. Ayo langsung ke informasi ke-6, yaitu Danau Toba. Danau Toba adalah sebuah danau vulkanis dengan ukuran panjang 100 km dan lebar 30 meter. Maksud saya 30 km. Yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Danau ini merupakan danau terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara. Di tengah danau ini terdapat sebuah pulau vulkanis bernama Pulau Samosir. Itu kampung saya atau kampung bagi suku Batak, salah satu suku di Indonesia. Oke, berikutnya. Pulau Komodo. Pulau Komodo adalah pulau yang terletak di Kepulauan Nusa Tenggara. Oke. Pulau Komodo dikenal sebagai habitat asli hewan komodo yang sekarang sudah langka populasinya. Pulau ini juga menyimpan eksotisme flora yang beragam, antara lain kayu sepang yang oleh warga sekitar digunakan sebagai obat dan pewarna pakaian. Pulau Komodo juga diterima sebagai situs warisan dunia UNESCO. Pulau Bali adalah pulau yang paling terkenal, bisa juga disebut sebagai Pulau Dewata. Menyimpan gabungan keindahan lanskap alam yang spektakuler dan budaya yang begitu memikat. Keindahan selaras dengan orang-orang yang hangat dan ramah. Disinilah kebudayaan terus dilestarikan dari generasi ke generasi. Jadi Pulau Bali itu adalah pulau yang memiliki pemandangan yang bagus, sebagai pantainya atau sebagainya. Pokoknya kalau Anda mengunjungi pulau itu dan apa ya? Tadi saya mau bilang apa ya? Keindahan pemandangannya bagus, high rated. Oke, 5 bintang bagi saya karena saya bukan penilaian yang bagus. Dan itulah sekian dari informasi Pulau Bali, dan kita lanjut ke Tanah Toraja, yaitu informasi terakhir dari video kita ini. Yaitu tempat tinggal masyarakat Toraja ini terletak di sebuah lembah dengan teras siring sawah menghijau dan perkebunan kopi yang subur. Tahun 2004, berkat kekayaan budayanya, Tanah Toraja dimasukkan dalam daftar hanya sementara warisan budaya dunia UNESCO. Sekian untuknya. Saya akan mengirimkan juga untuk translate bahasa ke bahasa Inggris. Jadi jangan lupa nonton.